Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatma Nurul Sakinah SM. Saya adalah peserta Latsar CPNS golongan 3 angkatan 14 kelompok 4, nomor daftar hadir 39 yang diselenggarakan oleh BPSDMD Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2022. Dalam video kali ini saya akan mempresentasikan mengenai analisis isu efektivitas kinerja individu berdasarkan tupoksi. Tupoksi saya sebagai penyuluh kepemudaan di Disbud Purapar Kabupaten Banjar. Nah, yang pertama langkah yang kita lakukan adalah mengidentifikasi masalah terlebih dahulu. Di mana di sini saya menemukan 3 poin permasalahan. Yang pertama, melaksanakan fasilitasi terhadap pembentukan lembaga kepemudaan masih belum optimal. Yang kedua, kurangnya penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan dan pengembangan organisasi kepemudaan. Kemudian yang ketiga, belum terukurnya standarisasi lembaga kepemudaan dalam pengembangan organisasi. Nah, selanjutnya setelah kita mengidentifikasi masalah, kita akan melakukan tapisan masalah dengan metode APKL. Metode APKL ini sendiri adalah kita mengukur suatu permasalahan berdasarkan pada A. Aktual, P. Problematik, K. Kelayakan, dan L. Kelayakan. Nah, dalam metode APKL ini saya membuat tabel sebagai berikut yang berisi isu atau masalah, kemudian indikator APKL, jumlah, dan prioritas. Dalam menentukan APKL ini, saya menggunakan skala Likert, di mana dalam skala Likert ini alat ukurnya yaitu menggunakan skala sangat besar dengan nilai 5, besar dengan nilai 4, sedang dengan nilai 3, kecil dengan nilai 2, dan sangat kecil dengan nilai 1. Berdasarkan skala Likert ini, saya pun memperoleh sejumlah penilaian dari poin-poin permasalahan yang sebelumnya telah saya dapatkan. Yaitu yang pertama, melaksanakan fasilitasi terhadap pembentukan lembaga kepemudaan masih belum optimal mendapatkan jumlah nilai 14. Yang kedua, kurangnya penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan dan pengembangan organisasi kepemudaan mendapatkan nilai 15. Dan yang ketiga, belum terukurnya standarisasi lembaga kepemudaan dalam pengembangan organisasi mendapatkan nilai 13. Dari penilaian APKL tadi, kemudian didapatkan skala prioritas dari permasalahan atau isu yang mau kita selesaikan. Nah, di sini pada prioritas pertama adalah kurangnya penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan dan pengembangan organisasi kepemudaan. Nah, selanjutnya kita melakukan analisis masalah dengan metode Fishbone, di mana metode Fishbone ini adalah mencari akar permasalahan berdasarkan pada sebab akibatnya. Nah, di sini saya mendapatkan 4 poin dalam permasalahan kurangnya penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan dan pengembangan organisasi kepemudaan. Poin yang pertama adalah minat pemuda, poin yang kedua program pemberdayaan, dan kemudian yang ketiga adalah pendampingan kapasitas pemuda, dan yang keempat kerjasama dengan instansi lainnya. Nah, di poin yang pertama minat pemuda, di sini saya menemukan bahwa banyak pemuda yang tidak terasah minat dan bakatnya dengan baik. Kemudian dalam program pemberdayaan, saya menemukan masih kurangnya program pemberdayaan yang dapat menarik perhatian kaum milenial. Kerjasama dengan instansi lainnya, saya menemukan kurangnya komunikasi dan koordinasi antara instansi pemerintah mengenai program yang berhubungan dengan pemuda. Kemudian yang terakhir, pendampingan kapasitas pemuda. Di sini masih kurangnya pendampingan dan pemberdayaan terhadap peningkatan kapasitas pemuda. Nah, kemudian setelah kita menganalisis masalah dengan metode Fishbone, selanjutnya kita masuk ke dalam teknik analisis SWOT, di mana SWOT ini terdiri dari 4 huruf, yaitu S, W, O, dan T. Di mana S sendiri adalah strength atau kekuatan, dan W adalah weakness atau kelemahan, O merupakan opportunity atau peluang, dan T merupakan threat atau ancaman. Nah, di sini saya menemukan bahwa strength atau kekuatan dari
analisis yang telah dilakukan sebelumnya adalah sebagian besar komposisi penduduk Kabupaten Banjar didominasi oleh penduduk usia muda, yakni 26,57% merupakan Gen Z dan 24,79% merupakan generasi milenial. Nah, kemudian weakness atau kelemahannya adalah kurangnya komunikasi dan koordinasi antar instansi pemerintahan mengenai program yang berhubungan dengan kepemudaan ini tadi. Nah, kemudian untuk opportunity atau peluangnya, semakin mudahnya akses teknologi saat ini diharapkan dapat turut dimanfaatkan dalam menyebaran informasi mengenai program-program pengembangan kepemudaan. Nah, kemudian threat atau ancamannya, pemuda sebagai generasi penerus bangsa akan kalah dengan gempuran zaman apabila tidak memiliki wadah yang tepat dalam pengembangan potensi dirinya. Nah, dikhawatirkan penduduk Kabupaten Banjar yang sebagian besar merupakan usia muda tidak memiliki wadah untuk aktualisasi diri, sehingga mereka dikhawatirkan banyak menghabiskan waktu untuk hal-hal yang tidak bermanfaat atau hal-hal yang negatif. Nah, kemudian setelah analisis SWOT tadi, saya akan menampilkan tabel alternatif penyelesaian isu, di mana isu yang saya angkat tadi adalah kurangnya penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan dan pengembangan organisasi kepemudaan. Nah, di sini poin dalam tabel alternatif penyelesaian isu ini tadi yaitu yang pertama alternatif penyelesaian, kemudian poin yang kedua adalah tahapan alternatif, dan yang ketiga hasil yang diharapkan, dan keempat ada para pihak yang terlibat. Nah, di bagian alternatif penyelesaian di sini saya mengemukakan bahwa kita harus melakukan optimalisasi dalam memfasilitasi penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan dan pengembangan organisasi kepemudaan dalam rangka peningkatan kapasitas kepemudaan. Nah, kemudian dari alternatif penyelesaian itu tadi kita mengambil tahapan alternatif. Ada 3 poin di sini. Yang pertama, melakukan koordinasi kepada perangkat desa atau kelurahan untuk mendukung pengembangan dan pemberdayaan pemuda. Yang kedua, melakukan sosialisasi dengan jaringan informasi yang luas terkait kegiatan pemberdayaan dan pengembangan organisasi kepemudaan. Dan yang ketiga, melakukan pendampingan, monitoring, dan evaluasi secara berkala terhadap penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan dan pengembangan organisasi kepemudaan. Nah, selanjutnya hasil yang diharapkan dari tahapan-tahapan tadi ialah yang pertama, semakin banyak organisasi kepemudaan bernilai positif yang tumbuh di tengah masyarakat. Kemudian yang kedua, para pemuda dapat berhimpun dalam suatu wadah organisasi kepemudaan yang bernilai positif guna menunjang peningkatan kapasitas dirinya. Kemudian selanjutnya, para pihak yang diharapkan dapat terlibat dalam penyelesaian isu ini adalah yang pertama, Kepala Bidang Kepemudaan khususnya Disbud Porapar Kabupaten Banjar, dan yang kedua aparat desa, dan yang ketiga adalah para ketua organisasi kepemudaan, dan yang keempat instansi-instansi lainnya yang berkaitan dengan kepemudaan. Baik, itulah tadi hasil analisis saya mengenai isu efektivitas kinerja individu berdasarkan tupoksi, sebagaimana tupoksi saya seorang penyuluh kepemudaan di Dinas Kebudayaan, Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata Kabupaten Banjar. Demikian yang dapat saya sampaikan. Salah hilafnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.